Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi video kali ini saya diberikan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Comparative Business Law, dalam hal Pak Musawir SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah. Jadi pembahasan kali ini saya diberi tugas membahas terkait mata kuliah Comparative Business Law, dalam membahas perbandingan hukum bisnis antara Malaysia dan Brunei Darussalam, kemudian Indonesia dan Brunei Darussalam, serta Indonesia dan Malaysia. Jadi teman-teman silahkan menyimak video kali ini dengan saksama dan memperhatikan apa yang saya katakan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi langsung saja, yang pertama kita membahas terkait perbandingan antara Malaysia dan Brunei Darussalam. Seperti kita ketahui, Malaysia dan Brunei Darussalam sama-sama menerapkan hukum bisnis yang dipengaruhi oleh common law Inggris. Namun ada perbedaan penting. Brunei Darussalam menerapkan hukum pidana syariah secara eksklusif dan tegas, sedangkan Malaysia mengadopsi hukum pidana syariah secara paralel dan hukum sipil, sehingga penerapannya lebih bervariasi antara negara bagian. Dalam bidang hukum perusahaan, Brunei mengatur pendirian dan pengelolaan perusahaan melalui Company Act yang telah diamandemen berkali-kali, menekankan peraturan hubungan antara perusahaan anggota yang kuat dalam pengawasan bisnis dan persaingan usaha dengan lembaga pengawas yang aktif. Kemudian kita lanjut di pembahasan terkait perbandingan negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki perbedaan sistem hukum bisnis yang cukup signifikan. Jauh perbedaannya. Indonesia menggunakan sistem hukum civil law yang dipengaruhi oleh Belanda, sedangkan Brunei lebih mengadopsi common law Inggris dengan pengaruh hukum syariah yang kuat dalam aspek tertentu. Dalam hal perusahaan, Indonesia mengatur perseroan terbatas atau lebih dikenal dengan kata PT berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sedangkan Brunei mengacu pada Company Act yang lebih modern dan telah mengalami banyak amandemen. Di bidang ekonomi syariah, ketiga negara ini, Indonesia, Malaysia, dan Brunei, memiliki prinsip yang sama, namun Brunei lebih ketat dalam penerapan prinsip-prinsip syariah seperti anti riba dan musyarakah. Lanjut pembahasan negara perbandingan terakhir, yaitu perbandingan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Indonesia dan Malaysia sama-sama menggunakan sistem hukum campuran antara civil law dan common law. Namun Malaysia lebih maju dalam pengembangan hukum bisnisnya yang lebih modern dan ekonomi syariahnya. Malaysia memiliki regulasi khusus seperti Islamic Banking Act yang mengatur pembankan syariah secara rinci. Sementara Indonesia masih mengembangkan regulasi atau aturan terkait yang melalui berbagai peraturan yang diperundang-undangkan. Dalam hal ini perlindungan konsumen dan persaingan usaha, Malaysia memiliki lembaga pengawas yang
lebih kuat dan sistem penyelesaiannya sangat cepat atau sengketa yang lebih efisien dibandingkan Indonesia. Namun, kedua negara terus berupaya meningkatkan harmonisasi hukum bisnis yang untuk mendukung integritas ekonomi regional. Mungkin penutup dari saya secara ringkas bahwa perbandingan hukum bisnis antara Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia menunjukkan perbedaan dalam sistem hukum peraturan perusahaan serta penerapan hukum syariah dan perlindungan konsumen. Brunei lebih tegas dalam hukum pidana syariahnya, sedangkan Malaysia lebih maju dalam regulasi bisnis modern, dan Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian peraturan-peraturan yang diatur. Mungkin kata-kata yang biasa kita dengar atau kita sampaikan, ya saya sampaikan kembali bahwa jika proses adalah luka, maka bertahan adalah bentuk cinta. Mungkin sekian dari saya. Video ini saya harap bermanfaat untuk pengembangan umat dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.